Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ya, Pak ucapkan eh, terima kasih atas kehadirannya. Ya, mengawali pada pertemuan kita hari ini yang akan membahas materi lebih lanjut terkait dengan Sabta Timira, kita akan membahas terkait dengan cara mengendalikan diri dari perbuatan Sabta Timira. Ini sesungguhnya materi lanjutan anak-anak untuk di bab kedua materi kelas 8. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, itu Pak tidak henti-hentinya mengajak kepada anak-anak agar kita selalu berdoa ya dalam situasi apapun agar apa yang kita pelajari hari ini itu kita bisa pahami secara saksama anak-anak. Ya, agar tidak hanya sekadar lewat, tapi betul-betul apa yang kita pelajari, apa yang kita simak, apa yang kita lihat dan perhatikan sekarang, ini betul-betul menyerap di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita bertindak, berperilaku, dan nanti ketika mengimplementasikannya di dalam perbuatan keseharian, tentu kita bisa mengendalikan diri. Ya, terlepas dari itu, maka Pak sekarang sebelum kita menyimak materi, ini kita berdoa dengan melantunkan puja Saraswati. Ya, untuk itu mari kita berdoa ya dengan melantunkan Saraswati ya. Saraswati puja. Silakan anak-anak cakupkan kedua tangan ini membentuk Anjali Mudra. Jadi ketika anak-anak mencakupkan kedua tangan, ini membentuk Anjali Mudra. Sikapnya seperti ini ya. Silakan anak-anak fokuskan perhatiannya kepada satu pusat perhatian saja agar anak-anak bisa fokus untuk menyimak dan memahami materi nanti. Silakan ya doa Pak pimpin secara virtual ya. Silakan berdoa dimulai. Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Vidyarambam Karishyami Siadir Bhavatu Me Shada. Om Hyang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba, semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Doa selesai. Anak-anak, ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi ini ya, cara mengendalikan diri dari perbuatan Sabta Timira. Untuk di konsep ataupun bagian-bagian dari Sabta Timira itu sudah Pak jelaskan di minggu lalu ya, di minggu lalu. Nah, untuk sekarang bagaimana sih cara kita mengendalikan diri kita dari perbuatan Sabta Timira ini? Jadi Pak jelaskan setiap gerak tindakan itu hendaknya mampu untuk membedakan, menimbang-nimbang, dan akhirnya memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Jadi yang pertama, anak-anak harus memiliki wiweka ya, mampu memilah, mampu memilih yang mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Hal yang baik itu anak-anak jalankan, dan hal yang buruk itu tentu anak-anak tinggalkan. Dalam hal apapun itu, dalam hal sikap, dalam hal kebiasaan, dalam hal tingkah laku, dalam hal bertutur kata,
itu anak-anak tentu harus bisa membedakan. Terkhususnya lagi anak-anak bahwa ketika kita bertutur kata misalnya, ya ini sangat hati-hati sekali. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada silet, ya. Ketika kita tidak bisa mengontrolnya, ya makanya harus hati-hati, harus bisa bijak dalam mengucapkan apa yang harusnya kita ucapkan. Ini. Jadi daya untuk memilah itu, daya untuk menimbang-nimbang itu, ini harus anak-anak miliki. Itu namanya WWK. Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sama dengan angsa itu anak-anak. Ya, makanya simbol dari atribut dari Dewi Saraswati itu ada namanya angsa. Angsa itu menyimbolkan kebijaksanaan. Karena angsa sesungguhnya bisa membedakan ketika dia makan ya di lumpur, dia bisa membedakan mana lumpur, mana makanan. Inilah daya pembedanya. Dia mampu untuk memilah itu. Nih, sehingga atribut dari Dewi Saraswati yang menyimbolkan kebijaksanaan itu adalah angsa. Kemudian yang selanjutnya mampu menguasai indria, ya, bahwa raja indria kita itu adalah pikiran. Bahkan pikiran itu sangat cepat, lebih cepat daripada cahaya. Maka dari itu indria ini harus kita kendalikan, terutama pikiran. Ya, bila indria tidak mampu dikendalikan, ibarat kusir menunggangi kuda, kuda yang binal ya, dia tidak dapat dikendalikan sehingga jatuh. Ya, inilah yang akan kita bisa mawas diri untuk bisa mampu mengendalikan indria, menguasai indria. Bahwa kita yang mengontrol indria, bukan kita yang dikontrol oleh indria. Ini ya. Nah ya. Kemudian yang selanjutnya, pengendalian diri dengan sungguh-sungguh karena pengendalian diri merupakan dasar dalam pembentukan moral manusia dan menyempurnakan sifat manusia supaya lebih baik. Ya, bahwa sekarang anak-anak itu ada namanya istilah degradasi moral. Ada sebuah kemerosotan moral. Hal itu tentu disebabkan oleh banyak sisi ya, banyak dimensi. Banyak hal yang menyebabkan hal itu sehingga muncul sebuah krisis moral ya. Ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu sebelum kita memberitahu kepada orang lain, diri kita dulu perbaiki. Dan apakah sudah pantas? Apakah sudah benar kita bertutur kata? Apakah sudah benar kita berpikir? Karena dalam Hindu, riasturi angan-angan, mepala juga iker. Jadi, walaupun hanya bayangan, walaupun hanya kita pikirkan, itu sudah ada pahalanya. Sudah ada karmanya, anak-anak. Hanya memikirkan saja. Hanya sebatas dalam pikiran saja. Itu sudah ada pahalanya. Ya, makanya hati-hati ini. Banyak sesungguhnya kita tidak sadari. Tetapi nanti ketika kita sudah mendapatkan karmanya, ketika kita sudah memetik dari pala, baru kita menyadari apa yang sesungguhnya kita perbuat dulu. Ini. Kemudian menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda dengan sungguh-sungguh. Ya, 3 perbuatan yang harus disucikan. Ada kaike, wacike, dan manacike. Yaitu gerak pikiran, gerak perbuatan, dan gerak bicara atau kata-kata. Nah, selain itu, ya ada namanya istilah Dasa Yama Brata, 10 sikap pengendalian diri di bidang mental. Yaitu Andreng Sangsil, ya, tidak mementingkan diri sendiri, ya, karena kita sesungguhnya ini hidup berkelompok, kita makhluk sosial, jadi jangan sesekali kita mementingkan diri sendiri, lebih baik kita utamakan kepentingan eh, kelompok, kepentingan sosial daripada kepentingan diri kita sendiri. Ini. Kemudian sama suka memberi maaf, ya. Ketika misalnya ada orang yang salah misalnya, jangan langsung kita benci, ya. Kita berikan maaf dia, gitu. Suka memberi maaf sama.
Kemudian satya. Setia artinya kesetiaan. Ada 5 ya. Ada satya herdaya, satya wacana, satya mitra, satya laksana, satya semaya. Ya, setia dengan teman, setia dengan kata hati, setia dengan perkataan, satya wacana, setia dengan perbuatan, setia dengan janji. Ada 5. Ahimsa, tidak menyakiti. A artinya tidak, himsa artinya membunuh. Tidak membunuh atau tidak menyakiti. Ya, dalam bentuk apapun itu. Dhamma, dapat menasihati dirinya sendiri. Ya, dapat menasihati dirinya sendiri. Arjawa, selalu bersikap jujur. Priti, cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup. Prasada, selalu berpikir tentang kesucian. Madurya, ramah tamah, lemah lembut dan sopan santun. Mardawa, rendah hati dan tidak sombong. Inilah yang harus kita miliki. Ini yang harus kita mampu praktekkan dalam diri sendiri ya untuk semua orang, untuk makhluk sosial. Ya. Ini dulu anak-anak ya, semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengendalikan dari Sabta Timira. Misalnya ketika anak-anak mulai ego akan diri sendiri, baik dalam bentuk apapun, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk harta, dalam bentuk kepandaian, ya, dalam bentuk keturunan dan sebagainya, ya, hendaknya anak-anak bisa mengendalikan itu. Karena sesungguhnya dalam sastra suci kita itu sarwakaluidam Brahman. Jadi semua adalah perwujudan dari Brahman. Ya, wasudaiwa kutum bakam. Seluruhnya atau semuanya ini adalah bersaudara. Kita ini terikat dengan persaudaraan anak-anak. Ya, tidak ada sendiri-sendiri. Kita semua bersaudara. Makanya dalam Veda tegas menyatakan bahwa wasudaiwa kutum bakam. Kita sesungguhnya adalah satu persaudaraan. Itu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, ya silakan komen di bawah ya di channel YouTube-nya, silakan komen ya. Itu bisa juga hubungi personal chat Bapak ya di WhatsApp. Terima kasih ya dan Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.